Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini dia alasan Raffi Ahmad, utusan presiden, menemui Habib Rizik Syihab. Ya, kenapa yang nggak ditemui Kiai Haji Imad atau yang lainnya? Jadi ini nanti kita akan mendengarkan ya alasannya. Mohon ditonton sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke teman-teman, kita ke videonya ya. Yang pertama, agenda silaturahmi. Agenda silaturahmi memang Habib Rizik Syihab sebagai tokoh bangsa, ulama, habaib, kiai, asatis yang memang kiprah beliau diperhitungkan baik di dunia internasional apalagi di nasional gitu kan. Ini memang dibutuhkan sumbang saran, diskusi yang konstruktif dari beliau kepada tokoh-tokoh nasional lainnya, terutama yang dari kalangan generasi muda seperti itu, seperti Mas Raffi tadi seperti itu. Ada dua bagian di sini. Yang pertama utusan utusan khusus presiden. Sampai di situ ya. Nah, kemudian utusan khusus presiden untuk bidang yang memang sebagai job desk-nya dari Mas Raffi tadi. Yang terakhir sebagai Mas Raffi Ahmad sebagai pribadi. Nah, jadi memang tadi ketiganya disinggung, dibahas, dan juga ada diskusi yang cukup menarik dan juga insya Allah berkesinambungan gitu kan, yang tentu saja kedepannya dapat berguna terutama untuk Mas Raffi dalam kiprahnya mengemban amanah dan tugas dari Pak Presiden. Semacam diskusi atau memang Raffi ini mendengarkan nasihat dari Habib Rizik Syihab? Sebenarnya konsepnya dialog, akan tetapi karena memang pihak Mas Raffinya menyadari gitu kan, dari segi usia, ketokohan, keilmuan, maka lebih banyak beliau tadi mendengarkan, mengamini, dan meminta sumbang saran dari Habib Rizik Syihab. Seperti itu. Secara utusan presiden, maka beliau mengingatkan mengenai kiprah Pak Prabowo, yang insya Allah berkah dan juga bisa berkesinambungan, didukung maksimal oleh rakyat, dan juga langgeng, kemudian dapat menjalani pemerintahan dan bekerja untuk rakyat ini secara maksimal. Ya, jika memang tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab yang menarik begini. Habib mengutip hadis perihal mengenai pentingnya sosok menteri-menteri yang capable, yang baik, yang benar, yang kompeten, yang tidak bermasalah, karena itu menunjukkan ukuran bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada pemimpin tersebut. Ada hadisnya di situ. Nah, mungkin nanti bisa disimak, ada hadisnya di acara ini, nanti ada di kutipannya. Ada bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia juga. Habib sebutkan dua-duanya. Artinya juga tadi maksudnya. Jadi bagaimana pemimpin yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didukung oleh menteri-menteri yang memang tadi mumpuni, tidak bermasalah, yang baik, yang benar, seperti itu. Nah, jadi beliau mengingatkan untuk kemudian dalam evaluasi ini diperhatikan betul untuk orang-orang yang bermasalah, ya,
dari rezim sebelumnya untuk segera dievaluasi total. Karena ini dikhawatirkan, diduga akan menjadi benalu yang menghambat kemajuan negara di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Itu secara umum utusan khusus presidennya. Iya. Nah, ada yang baik, yang benar, yang luar biasa, masya Allah banyak. Oke. Diakui yang profesional luar biasa. Tapi yang bermasalah ada juga ya. Ada juga itu, dan itu harus dievaluasi total supaya tidak membawa dampak buruk kepada pemerintahan sebagaimana tadi disampaikan hadis oleh Nabi SAW. Evaluasi total itu maksudnya dikeluarkan dari Diganti begitu iya. ya. Wah, jadi Habib memberikan sumbang saran terkait dengan kapasitas utusan presidennya. Oke, baik. Yang selanjutnya tadi ya, Bang. Yang selanjutnya khusus di bidang apa itu namanya? Pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Nah, pekerja seni tadi. Nah, pembinaan generasi muda dan pekerja seni tadi itu diskusikan bersama Habib Hanif Alatos tadi yang mengemukakan ide pentingnya generasi muda terutama di Indonesia yang mayoritas Islam ini yang memang banyak saat ini terkonsentrasi di tingkat pendidikan pesantren. Nah, ini luar biasa. Di Sidogiri berapa puluh ribu, di Lirboyo berapa puluh ribu, di Dawa berapa puluh ribu, dan juga pondok pesantren lain. Kemudian tingkat-tingkat menengah, dan ini perlu untuk difokuskan untuk dikembangkan dan juga secara maksimal potensinya harus dimaksimalkan. Gitu kan. Secara maksimal harus lebih eksplor lagi supaya dapat berguna bagi kemajuan bangsa, kekhususan mereka seperti itu. Jadi potensi-potensinya digali lagi gitu kan. Itu memang tugas khususnya dia kan. Nah, itu tadi dibahas, kemudian sudah ada komunikasi dengan Habib Hanif sebagai menantu Habib dan juga memang masih muda juga kan begitu kan. Sama-sama muda ya. Jadi memang tadi khusus ke arah situ. Apa tuh dalam bentuk apa? Misalkan yang lebih konkretnya lagi, apakah dalam bentuk pelatihan atau apa sebenarnya? Ada pelatihan, kemudian ada kemampuan-kemampuan yang khusus yang bisa dikembangkan, misalnya kemampuan menghafal Quran, kemudian kemampuan untuk berwirausaha, kemudian ada yang spesialisasi seni. Nah, itu dikembangkan potensi-potensi mereka dengan bekerja sama dengan institusi-institusi yang menaungi mereka, pondok pesantren mana gitu, kemudian sekolah mana seperti itu. Nah, itu dimaksimalkan, dan Habib Hanif bersedia untuk membantu secara maksimal, baik melalui jaringan beliau, kemampuan beliau berkomunikasi, dan juga strategi-strategi. Tentu saja bersama dengan bimbingan Habib Rizik Syihab nanti seperti itu. Itu secara itu yang kedua loh ya. Khusus lagi bidang job desk-nya Mas Raffi Ahmad sendiri. Secara pribadi? Nah, secara pribadi juga Habib Rizik Syihab mengingatkan sebagai tokoh publik yang juga mengemban sebagai abdi negara, beliau lebih dapat menjaga sikap, tata krama dan etikanya yang tentu saja lebih diperhatikan lagi dibanding sebelumnya kan, gitu kan. Nah, apalagi ada hal-hal khusus karena terkait dia sebagai pejabat kan. Nah, itu Habib memberikan garis bawah betul untuk mereka, dia dan tim serta keluarganya lebih bisa menjaga hal tersebut. Ya, berhati-hati, tidak membuat kontroversi yang lebih lanjut, dan juga setiap ada hal-hal yang kurang pas yang menjadi sasaran dari para netizen untuk tidak ditanggapi secara reaktif, apalagi terkesan menantang. Itu akan kontraproduktif dengan tugas dan job desk dia, dan juga perkembangan kemajuan atas yang institusi atau bidang yang ia geluti sebagai amanat dari Pak Presiden. Apa yang termasuk juga yang sedang rame lah tentang mobil begitu ya? Antara lain itu. Dan alhamdulillah Mas Raffi juga tadi mengamini bahwa dia katakan dia tidak menanggapi apapun terkait tersebut, dan mencoba untuk tenang, dan juga alhamdulillah saran dan sumbangsih dari Habib tadi terkait hal tersebut sudah dia lakukan, dan beliau berterima kasih, Mas Raffi maksudnya, atas masukan sumbangsi dari Habib terkait pribadi tadi, dan
juga akan lebih menjadi catatan dan lebih diperhatikan lagi ke depannya, lebih antisipatif. Nah, kemudian juga mengemukakan bahwa minta doa dan juga bimbingan serta doa, bimbingan dan nasihat Habib terus gitu kan, jika nanti memang ada hal-hal memang harus dikomunikasikan terkait dengan hal tersebut seperti itu. Jadi minta doanya juga gitu ya. Habib mendoakan semoga tidak terulang lagi dan juga kedepannya bisa menyikapi dengan baik lagi. Kalau dalam hubungan kerjasama boleh dikatakan ini kita istilahkan masih tahap MOU. Jadi penjajakan. Ya masih MOU, masih nota kesepahaman lah gitu kan. Belum ada tindak lanjut untuk ke perjanjian atau lebih detail subordinat dari MOU tadi atau perjanjian tadi. Tapi akan mengarah ke sana, Bang? Insya Allah, karena memang tadi terjalin dengan baik dan juga sudah ada komunikasi. Kemudian kita akan lanjutkan terkait dua hal yang awal tadi, terutama sebagai utusan presiden dan juga sebagai utusan khusus presiden, namun di bidang pekerja seni dan juga pemberdayaan generasi muda tadi seperti itu. Lanjut. Terkait nomor 1 dan nomor 2 tadi, Mas Raffi menjanjikan hari Senin katanya mau akan ketemu dan akan sampaikan langsung. Begitu. Semangat tadi. Saya akan sampaikan yang Habib sampaikan tadi kepada Pak Prabowo langsung nanti kepada Presiden ketika saya hari Senin ketemu. Begitu. Sudah ada. Cuma nanti mungkin kita akan publikasi ketika sudah konkret lah. Mau sampaikan di penutup ini bahwa ini menunjukkan bahwa monsterisasi Habib Rizik Syihab, front pembela Islam dulu, yang sekarang front persaudaraan Islam, dan juga Habib Hanif Alatas, juga kita tim pengacara yang tergabung dalam Duduk Bantuan Hukum Front dan juga sekarang Advokat Persaudaraan Islam. Ini memang diciptakan oleh rezim yang terdahulu dan geng-gengnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setahu saya sudah belakangan ini, termasuk yang update ini, Mas Raffi posting di Instagramnya, Masya Allah luar biasa ininya, respon dari masyarakat, tanggapannya, dan nggak diblokir sama pihak Meta gitu. Nah, maksud saya menduga kuat memang ini. Maksudnya untuk sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya kan waktu rezim sebelumnya apapun yang diposting itu diblokir dengan alasan bisa diblokir, dihapus, bahkan bisa akunnya yang posting itu di delete permanen gitu kan. Kemudian juga beberapa tokoh itu yang sedianya mau bertemu Habib takut gitu kan. Ya itu menurut saya itu yang tadi disebut monsterisasi. Jadi makanya yang tadi disampaikan banyak tokoh yang akhirnya sekarang sudah mulai datang. Ya memang ikan busuk itu dari kepalanya gitu. Jadi kalau rezim paranoid itu ya dari pemimpin dan masukan-masukan terhadap pemimpinnya. Saya masih mencoba untuk berpikir positif bahwa memang yang bermasalah. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi ya alasan kenapa Raffi Ahmad bertemu dengan Habib Rizik ya, yang mana dari dulu juga Raffi Ahmad mengagumi sosok Habib Rizik Syihab, dan di waktu yang tepat, yaitu beliau sebagai utusan presiden, beliau meminta nasihat sekaligus bersilaturahmi kepada Habib Rizik ya, yang mana di sini Habib Rizik tinggalnya juga di Jakarta ya, di Depok. Mungkin karena jaraknya juga dekat ya, jadi bisa silaturahmi dengan Habib Rizik. Itu dia teman-teman ya, kenapa Raffi Ahmad bertemu dengan Habib Rizik. Dan ya kelompok Kiai Haji Imaduddin seperti Gus Fuad Pleret dan yang lainnya tidak terima ya, kenapa Raffi Ahmad sowan ke Habib Rizik.
Oke, itu dia video kali ini ya, semoga ya menambah wawasan. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.